Assalamualaikum, sahabat Langkah Kisah. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama mengucapkan sholawat kepada baginda Rasulullah. Semoga dengan itu hati kita semakin tenang dan penuh berkah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya hanya di Langkah Kisah. Pak Haris tak pernah menyangka hari itu akan datang. Saat ia turun dari bus malam yang membawanya dari Surabaya ke Jakarta, tangannya gemetar menggenggam sebuah amplop resmi dari Bareskrim Polri. Dalam surat panggilan itu tertulis jelas, ia diminta hadir sebagai pihak yang diduga mengetahui kebenaran soal dokumen akademik milik seorang bernama Mulyono. Mulyono, nama yang hampir ia lupakan. Mantan mahasiswa bimbingan skripsinya yang dulu sering bolos, tugas akhir pun tak kunjung selesai. Namun belakangan, nama itu muncul di layar televisi nasional sebagai mantan pejabat daerah dengan karir cemerlang. Yang mengejutkan, publik mulai mempertanyakan keaslian ijazah Mulyono. Dengan langkah lunglai, Pak Haris memasuki gedung Bareskrim. Di ruang tunggu, ia melihat beberapa wartawan duduk gelisah, menanti perkembangan kasus ini. Seorang penyidik memanggil namanya. "Pak Haris, mari ikut saya. Kami butuh keterangan Bapak seputar ijazah milik Mulyono," katanya singkat. Di ruang interogasi, dua penyidik duduk di hadapannya. Wajah mereka serius. Satu lembar fotokopi ijazah diletakkan di atas meja. "Pak, apakah ini ijazah yang Bapak keluarkan untuk mahasiswa atas nama Mulyono?" Pak Haris menatap dokumen itu. Matanya menyipit. S1 Teknik Sipil, lulus tahun 2010. Baca Pak Haris pelan. Ia tahu betul, tahun 2010, Mulyono sedang diskors karena kasus pelanggaran etika. Tidak mungkin ia bisa menyelesaikan skripsi, apalagi mendapat ijazah. "Saya tidak pernah menandatangani ijazah ini," ucap Pak Haris tegas. "Tapi, nama Bapak tercantum sebagai pembimbing. Dan tanda tangan ini milik Bapak, bukan?" tanya penyidik lain. Pak Haris membisu. Ia mengangguk perlahan. "Iya, itu tanda tangan saya. Tapi..." Belum sempat ia menyelesaikan kalimat, penyidik menatapnya tajam. "Kami akan memverifikasi dokumen ini dengan tim forensik. Dan kami harap Pak Haris bisa kooperatif." Pak Haris merasa seperti ditarik kembali ke masa lalu. Masa ketika ia masih aktif mengajar, membimbing, dan mengingat jelas bagaimana Mulyono menjadi salah satu mahasiswa paling bermasalah yang pernah ia bimbing. Tapi kini, kenapa namanya justru ikut terseret? Lampu ruang interogasi terlalu terang bagi mata tua Pak Haris. Suara detak jam dinding terdengar makin nyaring, seolah waktu mempermainkan ketegangan di ruang itu. Dua penyidik dari Bareskrim kembali masuk setelah jeda singkat, kali ini membawa satu map tebal berisi fotokopi dokumen. "Pak Haris," kata penyidik pertama sambil membuka map tersebut, "kami temukan kejanggalan dalam beberapa halaman skripsi Mulyono yang katanya Bapak bimbing." Pak Haris menatap dokumen itu dengan seksama. Ia tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Bab 2 dan 3 terlihat sangat asing. Ini bukan versi akhir yang saya koreksi," gumamnya. "Tapi di lembar pengesahan ada tanda tangan Bapak. Tanda tangan itu memang seperti milik saya. Tapi saya tidak pernah menandatangani skripsi ini." Penyidik kedua memutar laptop dan menunjukkan video. Dalam rekaman CCTV kampus tahun 2010, terlihat sosok mirip Mulyono memasuki ruang administrasi malam-malam. "Kami mencocokkan tim stamp dengan laporan Satpam waktu itu. Mulyono ternyata punya akses masuk luar jam kuliah." Pak Haris menelan ludah. Potongan demi potongan mulai masuk akal. Jadi, dia bisa saja mencetak sendiri surat pengesahan, lalu menyalin tanda tangan saya dari dokumen lama. Penyidik mengangguk. "Kami juga menemukan bahwa nomor ijazah Mulyono sama dengan milik mahasiswa lain bernama Firman, yang lulus di tahun yang sama." Pak Haris terdiam. Seumur hidup mengabdi sebagai dosen, ini kali pertama ia merasa seperti terjebak dalam pusaran besar. Sebuah ijazah palsu yang ternyata begitu rapi dibuat, dan menyeretnya masuk dalam permainan kotor. "Pak, kami tahu Bapak korban di sini," kata penyidik, dengan nada lebih lembut. "Tapi Mulyono sedang didukung oleh jaringan kuat. Ada tekanan agar kasus ini diselesaikan diam-diam,
dan Bapak menandatangani surat klarifikasi bahwa ijazah itu sah. Pak Haris langsung menatap penyidik. Jadi, saya dipaksa untuk mengakui sesuatu yang tidak pernah saya keluarkan. Penyidik menatap dalam. Kalau Bapak menolak, bisa saja mereka balik menyerang dan menjadikan Bapak tersangka pemalsuan. Pak Haris mencengkeram lengan kursi. Antara takut, marah, dan tak percaya. Ia merasa seolah sedang duduk di meja catur, dan semua bidak lawan sudah mengelilinginya. Tapi saya tidak akan bohong, ucapnya perlahan. Biarlah saya tua dalam tekanan, tapi saya tidak akan mati dalam kebohongan. Di luar ruang interogasi, seseorang dengan jas abu-abu sedang mengamati layar monitor dari ruang pengawas. Ia tersenyum tipis. Tua-tua masih keras kepala, gumamnya. Pria itu adalah tangan kanan Mulyono. Dan ini baru permulaan dari tekanan yang akan dialami Pak Haris. 2 hari setelah interogasi itu, Pak Haris kembali dipanggil ke Bareskrim. Suasana kini lebih formal. Ia diminta hadir untuk menyaksikan langsung hasil pemeriksaan forensik terhadap dokumen ijazah dan skripsi milik Mulyono. Di ruang laboratorium digital, seorang ahli forensik dokumen dari kepolisian telah duduk siap. Bapak Haris, mohon saksikan dengan tenang, ucap petugas. Di layar besar, terpampang perbandingan 2 dokumen, ijazah asli milik seorang mahasiswa tahun 2010 dan ijazah milik Mulyono. Secara kasat mata, keduanya nyaris identik. Tetapi ketika hasil scanning UV dan pembesaran mikroskop ditampilkan, perbedaannya mulai muncul. Perhatikan garis pembatas di bagian tanda tangan dekan, jelas ahli forensik. Di ijazah asli, garis ini tercetak oleh printer offset resmi milik universitas. Sedangkan di ijazah Mulyono, terdapat jeda kecil dan titik piksel yang tidak lazim. Artinya ini cetakan digital biasa. Pak Haris menatap tajam layar itu. Jadi, ijazah itu bukan dari kampus kami. Betul, jawab ahli forensik. Selain itu, tanda tangan Bapak yang ada di skripsi dan ijazah ternyata hasil scan dari dokumen lama yang kemudian dicetak ulang. Penyidik menyambung. Kami juga menyelidiki sistem database kelulusan kampus Bapak. Nama Mulyono tidak tercantum dalam daftar mahasiswa lulus tahun 2010. Artinya, dokumen ini sepenuhnya rekayasa. Pak Haris menunduk, antara lega dan getir. Selama ini ia takut dijebak, takut dianggap bagian dari skenario besar. Tapi sekarang kebenaran mulai berpihak padanya. Kami akan menetapkan ijazah ini sebagai dokumen palsu dan menjadikan Mulyono sebagai tersangka utama, lanjut penyidik. Dan untuk Bapak Haris, kami akan mencatat keterlibatan Bapak sebagai saksi kunci dalam perkara ini. Belum sempat Pak Haris mengangguk, seorang petugas masuk tergesa-gesa. Pak, kami baru saja mendapatkan laporan. Seseorang menghapus sebagian file dari sistem administrasi kampus yang berkaitan dengan data Mulyono. Semua mata langsung tertuju pada layar komputer. Forensik mencoba mengakses backup data, namun sebagian file sudah tak bisa dibuka. Pak Haris bergumam, ini pasti kerja orang dalam. Mereka ingin menghapus jejak. Penyidik menatap keluar jendela, lalu berkata pelan, Pak Haris, permainan ini lebih besar dari dugaan kita. Dan tampaknya, Mulyono tidak bermain sendirian. Di dalam hatinya, Pak Haris tahu, ia belum sepenuhnya aman. Karena kebenaran kadang tak cukup hanya dibuktikan, tapi juga harus dipertahankan. Dan itu bisa jadi berisiko besar. Beberapa hari setelah pengumuman hasil forensik, suasana hidup Pak Haris berubah drastis. Meski ia telah mendapat dukungan dari penyidik, tekanan dari luar tidak pernah berhenti. Panggilan telepon misterius berdatangan di malam hari, suara bisik tak jelas mengancamnya untuk berhenti menyelidiki kasus Mulyono. Di kampus, ada desas-desus yang mulai merebak. Beberapa kolega yang dulu dekat, kini mulai menjaga jarak. Pak, saya hanya ingin mengingatkan, ini bukan perkara kecil. Lebih baik Bapak diam saja, ucap salah satu dosen senior dengan tatapan tajam. Pak Haris menghela napas berat. Ia tahu, bukan hanya dirinya yang terancam, tapi juga keluarga kecilnya. Suatu malam, saat ia pulang ke rumah, sebuah amplop berisi foto-foto lama keluarganya diselipkan di depan pintu. Di balik amplop itu, sebuah pesan singkat tertulis. Jangan ikut campur jika tidak ingin semuanya hancur. Pagi harinya,
Pak Haris datang ke kantor polisi dengan wajah yang lebih tegar dari biasanya. Pak Haris, kami sudah mengatur pengamanan untuk Bapak dan keluarga, kata salah satu penyidik. Kami juga akan meningkatkan penyelidikan pada jaringan yang mendukung Mulyono. Meski merasa terintimidasi, Pak Haris sadar bahwa kebenaran harus ditegakkan. Ia pun kembali menyatukan potongan-potongan cerita, mencari titik terang dari dokumen dan kesaksian lama. Di ruang arsip kampus, ia menemukan sebuah folder tersembunyi berisi catatan skripsi yang tak pernah diarsipkan. Ini mungkin kunci untuk membuka seluruh rahasia, gumamnya pelan. Namun, di balik keberanian itu, bayangan gelap terus mengintai. Siapa sebenarnya yang ada di balik kasus ini, dan seberapa dalam pengaruh mereka hingga mampu menggerakkan institusi besar seperti kampus dan kepolisian? Kisah Pak Haris kini semakin panas, dan semakin mendekati titik di mana kebenaran dan bahaya bertemu. Pak Haris duduk di ruang arsip kampus yang remang-remang. Debu-debu berterbangan saat ia membuka folder tua berlabel samar. Di dalamnya, tersimpan beberapa lembar catatan skripsi, surat-surat pengesahan, dan daftar hadir bimbingan yang selama ini tidak pernah ia ketahui keberadaannya. Sambil membaca satu persatu, Pak Haris menemukan sesuatu yang aneh. Ada sebuah catatan tangan kecil di pinggir halaman yang tertanggal beberapa bulan sebelum Mulyono mengajukan skripsi. Bimbingan tertunda, alasan tidak jelas. Lebih dalam, ia temukan fotokopi ijazah Mulyono yang sangat berbeda dengan yang kini diperiksa oleh tim forensik. Versi ini tampak asli, dengan cap dan tanda tangan resmi yang samar namun asli. Pak Haris merasakan napasnya tercekat. Apakah ada pihak lain yang sengaja mengganti dokumen asli dengan palsu? Atau memang ijazah asli itu sengaja disembunyikan agar kasus ini terlihat rumit? Tak hanya itu, ia menemukan daftar nama dosen pembimbing lain yang juga terlibat di balik layar. Ini bukan hanya masalah saya dan Mulyono, gumamnya. Ada konspirasi besar yang melibatkan banyak pihak. Pak Haris memutuskan untuk membawa temuan ini ke penyidik yang selama ini membantunya. Di kantor polisi, penyidik membaca dokumen dengan cermat. Ini membuka pintu baru dalam penyelidikan, kata penyidik utama. Namun, begitu Pak Haris akan meninggalkan ruangan, seorang pria berpakaian rapi muncul dan mengulurkan kartu nama. Pak Haris, saya dari pihak universitas. Kami ingin membantu menyelesaikan masalah ini secara damai. Senyum pria itu tidak sampai ke matanya. Pak Haris tahu, tawaran itu bukan tanpa syarat. Ia harus tetap waspada, karena bahaya masih mengintai, dan kebenaran belum sepenuhnya terungkap. Pak Haris berdiri di depan jendela ruang kerjanya di kampus. Malam sudah larut, tapi pikirannya tak pernah tenang. Setelah pertemuan dengan perwakilan universitas, hatinya dipenuhi pertanyaan berat. Tawaran, penyelesaian damai, itu membuatnya sadar bahwa kasus ini lebih berbahaya dari yang ia bayangkan. Beberapa hari terakhir, telepon misterius terus berdering. Suara di seberang sana selalu meminta Pak Haris untuk menghentikan penyelidikan. Pak, pikirkan baik-baik konsekuensinya. Bisik suara itu, dingin dan mengancam. Jangan sampai seluruh karir dan keluarga Bapak hancur karena sebuah ijazah. Pak Haris tahu, ancaman ini bukan main-main. Ia mulai waspada pada setiap gerakan di sekitarnya. Kendaraan asing yang tiba-tiba sering lewat depan rumah, dan sosok tak dikenal yang mengintip dari balik pepohonan. Di sisi lain, ia mendapat dukungan dari beberapa kolega yang percaya pada integritasnya. Mereka mengingatkan Pak Haris tentang pentingnya kebenaran, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk masa depan banyak mahasiswa yang mungkin menjadi korban manipulasi dokumen. Pak Haris pun berdiskusi panjang dengan keluarganya. Istrinya menatapnya dengan mata penuh kekhawatiran. Pak, aku takut jika sesuatu terjadi pada Bapak. Apakah ini benar-benar harus terus dilanjutkan? Tanyanya lirih. Pak Haris menggenggam tangan istrinya erat. Aku tidak bisa diam. Ini bukan hanya soal aku atau Mulyono. Ini soal kejujuran, tentang melindungi mereka yang tidak bersalah. Besok pagi, Pak Haris harus membuat keputusan besar. Apakah ia akan tetap maju membuka seluruh jaringan manipulasi yang mungkin lebih besar dari yang diperkirakan? Atau menyerah pada tekanan, demi keselamatan diri dan keluarganya? Di luar jendela, suara hujan mulai turun pelan, seolah menambah berat suasana hati Pak Haris. Dalam benaknya, satu tekad menguat, kebenaran harus menang,
walau harus melalui badai ancaman dan pilihan yang sulit. Hari yang menentukan akhirnya tiba. Pak Haris berjalan mantap menuju ruang sidang khusus di markas Bareskrim. Hari ini adalah saat di mana seluruh bukti dan keterangan yang ia kumpulkan akan diuji secara terbuka. Dengan dukungan penyidik yang tegas, kasus ijazah palsu Mulyono siap dibawa ke pengadilan. Di ruang sidang, suasana tegang terasa jelas. Mulyono duduk di kursi terdakwa. Wajahnya tenang tapi matanya menyiratkan kecemasan. Pak Haris berdiri di depan majelis hakim, siap memberikan kesaksian dan memaparkan hasil penyelidikan. Dengan suara tegas, Pak Haris menceritakan semua yang ia temukan. Dokumen palsu yang digunakan Mulyono, hasil forensik yang tak terbantahkan, hingga rekayasa penghapusan data dari sistem kampus. Ia juga mengungkap tekanan yang dialaminya dan upaya intimidasi yang mencoba membungkam kebenaran. Di saat yang sama, penyidik memperlihatkan bukti tambahan, rekaman percakapan antara Mulyono dan beberapa pihak yang mencoba mengatur manipulasi dokumen. Bukti ini membuat suasana sidang semakin panas. Mulyono akhirnya tak bisa lagi mengelak. Wajahnya memucat ketika majelis hakim menyatakan bahwa ijazah yang dipakai selama ini adalah palsu. Bukan hanya itu, pengadilan juga memerintahkan penyelidikan lebih lanjut terhadap jaringan yang mendukung kasus ini. Pak Haris menarik napas panjang. Rasa lega dan puas mulai menyelimuti dirinya. Meskipun perjuangan panjang dan penuh risiko, kebenaran akhirnya terungkap. Dan nama baik kampus pun bisa dipertahankan. Setelah sidang, banyak pihak memberikan dukungan dan penghargaan kepada Pak Haris. Namun, ia tahu perjuangan ini belum selesai. Karena di balik kasus Mulyono, masih ada banyak pekerjaan untuk memastikan kejujuran dan integritas tetap terjaga di dunia pendidikan. Pak Haris menatap langit malam di luar gedung pengadilan. Semoga ini menjadi awal perubahan yang lebih baik, bisiknya. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada para sahabat sekalian yang telah setia mendengarkan kisah ini sampai akhir. Kisah tentang Pak Haris, seorang mantan dosen pembimbing yang berani mengungkap kebenaran di tengah badai intimidasi dan tekanan, adalah pengingat kuat akan nilai-nilai yang sangat penting dalam kehidupan kita. Nilai kejujuran, integritas, dan keberanian untuk memperjuangkan kebenaran tidak hanya menjadi pondasi bagi dunia pendidikan, tapi juga menjadi pijakan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pak Haris mengajarkan kita bahwa tidak mudah untuk berdiri teguh di atas kebenaran ketika segala sesuatu di sekeliling kita tampak berusaha menjatuhkan. Namun, keteguhan hati itulah yang menjadi kekuatan terbesar. Dalam dunia yang penuh dengan kepalsuan dan manipulasi, terkadang kita menemukan banyak sekali godaan untuk memilih jalan yang lebih mudah, seperti berdiam diri atau bahkan ikut menutup mata. Tapi kisah ini membuktikan bahwa pilihan itu tidak akan pernah membawa kebahagiaan sejati. Kebahagiaan dan ketenangan batin hanya bisa didapatkan dengan memperjuangkan kebenaran, walaupun jalannya penuh rintangan dan risiko. Dalam perjalanan Pak Haris, kita juga melihat bagaimana keberanian dan kejujuran dapat menjadi cahaya di tengah gelapnya penyimpangan. Meskipun ia menghadapi ancaman dan intimidasi yang mengerikan, bahkan tekanan untuk menghentikan penyelidikan, Pak Haris tidak goyah. Ia sadar bahwa ia bukan hanya memperjuangkan keadilan untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk banyak orang yang mungkin akan menjadi korban jika kebohongan dan manipulasi dibiarkan begitu saja. Ini mengajarkan kita bahwa keberanian bukan berarti tidak merasakan takut, tetapi bagaimana kita melangkah maju meski takut itu ada. Pesan moral lainnya adalah pentingnya kesabaran dan ketekunan. Perjalanan Pak Haris dalam mengungkap kebenaran tidak berlangsung singkat. Ia harus menyusun bukti demi bukti, melewati proses panjang mulai dari pemeriksaan dokumen forensik, menghadapi tekanan dari berbagai pihak, hingga akhirnya membawanya ke ruang pengadilan. Proses ini mengajarkan kita bahwa setiap kebenaran memerlukan waktu untuk terbukti, dan setiap perjuangan pasti membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Tidak ada kemenangan instan, dan tidak ada kebenaran yang bisa didapatkan tanpa usaha. Kisah ini juga mengingatkan kita akan pentingnya solidaritas dan dukungan dari orang-orang sekitar. Pak Haris tidak sendiri dalam perjuangannya. Meskipun ada yang mencoba menjauhinya atau mengancamnya, masih ada rekan-rekan dan penyidik yang percaya dan mendukungnya. Ini menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah besar, kita tidak boleh menyerah sendirian. Dukungan dari keluarga, teman, dan rekan kerja sangat berarti untuk menjaga semangat dan keberanian agar terus menyala. Dari sisi yang lebih luas, cerita ini memperlihatkan betapa pentingnya transparansi dan keadilan dalam lembaga pendidikan maupun institusi lainnya.
Pendidikan adalah fondasi masa depan bangsa, dan segala bentuk kecurangan di dalamnya tidak hanya merusak reputasi institusi tapi juga mengkhianati harapan banyak orang. Oleh karena itu, kita harus bersama-sama menjaga integritas dan berani melawan segala bentuk ketidakjujuran demi terciptanya lingkungan yang sehat dan adil. Tidak kalah penting, kita diingatkan untuk selalu memohon pertolongan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkah perjuangan kita. Dengan doa dan sholawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita memohon agar diberikan kekuatan, kesabaran, dan keteguhan hati agar mampu menjalani segala cobaan dan tetap berada di jalan yang benar. Sebab tanpa pertolongan Allah, segala usaha kita tidak akan mencapai hasil yang maksimal. Semoga kisah Pak Haris ini menjadi inspirasi bagi kita semua, bahwa tidak ada hal yang lebih mulia daripada memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Mari kita ambil hikmah dari perjalanan beliau, dan tanamkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan kerja, keluarga, maupun masyarakat luas. Dengan begitu, kita bisa berkontribusi membangun dunia yang lebih baik, jujur, dan beradab. Jika kalian merasakan manfaat dari kisah ini, jangan lupa untuk terus mendukung channel Langkah Kisah. Klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya yang akan kami hadirkan. Dengan dukungan kalian, kami bisa terus berkarya dan menghadirkan cerita-cerita yang tidak hanya menghibur tapi juga mendidik dan memotivasi. Sekali lagi, terima kasih atas waktu dan perhatian kalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi kita semua, memberikan kekuatan dan keberanian untuk selalu menegakkan kebenaran dalam hidup ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.